Lagi dengan saya Yusuf bersama Mas Dwi Cahyono Ya. untuk membahas dunia kepanjian di dalam Dunia program kepanjian. Arkais ya. Ya, Oke. Nah, kemarin kita sampai pada cerita bagaimana sebaran cerita Panji ini menyebar dalam berbagai bentuk. betul. Terjadi di Versifikasi. versifikasi. Ya. Oke. Nah, yang sempat saya tanyakan bahwa cerita Panji ini melahirkan narasi yang begitu banyak, Betul. gitu kan, dengan berbeda-beda Betul. ciri, walaupun toh sumbernya tetap, Betul. lakonnya tetap. Betul. Nah, konteksnya sekarang, kenapa bisa seperti itu? Ya. Ya. Baik, kita yang pertama dulu tentang diversifikasi ya. Jadi Panji itu dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, Ya. itu mengalami diversifikasi. Diversifikasi dalam hal apa? Yang pertama adalah diversifikasi dalam hal kisah. Ya. Ya. Ini tergambar bahwa yang sampai ke tangan kita itu ada beragam kisah Panji, beragam lakon Panji. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kendatipun tokoh utamanya sama, Panji dan Sekar Taji, kendatipun setting historisnya sama, Jenggala Panjalu ya, tetapi ternyata lakon-lakon yang hadir dalam kaitan dengan Panji itu ternyata tidak hanya sebuah lakon, tapi ada sekian lakon, ada varian-varian lakon, gitu ya, varian-varian lakon. Ini menarik ya. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa ada diversifikasi dalam hal penceritaan, gitu ya. Apakah diversifikasi itu dalam hal penceritaan saja? Tidak. Tidak. Diversifikasi itu juga dalam hal media ekspresi, ya. Jadi Panji diekspresikan dalam berbagai media, ya, berbagai media, berbagai wahana. Ya. Nah, ya, ada Panji yang diekspresikan dengan menggunakan wahana oral, sehingga muncullah tutur Panji atau kisah Panji lisan. Ya. Oke. Tapi juga kita dapati Panji dalam bentuk teks, sehingga kita bisa menyebut susastra tekstual Panji, Ya. Kitung Panji misalnya ya. Tapi juga dalam bentuk Wayang beber, mungkin. dalam bentuk visual, gitu ya. Hmm. Bisa dalam bentuk relief candi, tapi juga bisa dalam bentuk media visual yang lain, misalnya wayang beber. Itu kan juga media visual, Ya, hanya saja tidak menggunakan wahana yang berupa batu atau bata yang dipahat, tapi juga dari menggunakan lembar lembar kertas ya, atau bukan lembar kertas. kain ya, jadi semacam lukisan gitu ya, yang kemudian digulung dan kemudian digelar, sehingga kita sebut sebagai wayang beber. Ini menggunakan wahana visual, ya, wahana visual. Tapi juga dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, ini gambaran tentang bagaimana Panji itu mengalami diversifikasi dalam kaitan dengan wahana atau media ekspresi. Bahkan sendera tari. Betul. Ya. Nah, jadi ada yang dalam bentuk tari Panji, tapi ada juga yang sendera tari. Jadi bukan hanya dalam bentuk tarian saja, gitu ya, tapi dalam bentuk tari yang dipadu dengan drama, dengan teater. Karena itu muncul apa yang disebut dengan seni drama tari Panji, Ya. gitu, atau Oke. sendera tari Panji. Nah, kemudian diversifikasi itu juga dalam bentuk dalam kaitan dengan fungsi. Jadi diversifikasi fungsi, tidak hanya berfungsi rekreatif untuk hiburan, tetapi juga ada fungsi edukatif, fungsi keteladanan. Ada juga fungsi-fungsi ritual. Misalnya menarik perhatian kita ya, yang di daerah Tengger, ya, barangkali ini tidak didapati di tempat lain. Ada ruat, ya, ada ruat, ya, ruat untuk anak Sukerta itu tidak menampilkan kisah Brodorokolo misalnya, Ya. atau Sudamala seperti halnya di Bali, tapi justru menggunakan cerita Panji untuk media ruat. Ini kan menarik ya. Jadi Panji tidak hanya berfungsi rekreatif, tidak hanya berfungsi edukatif, tapi juga berfungsi religis, ya, berfungsi religis. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa cerita Panji itu mengalami ragam diversifikasi dalam hal penceritaan, diversifikasi dalam hal media ekspresi atau wahana ekspresi, dan diversifikasi dalam hal fungsi. Nah, ini yang
memberikan petunjuk pada kita bahwa dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lain, Panji itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Bahasa Bahkan sekarang skill up ini ya. betul, ya, semacam Itu skill up. tentunya di dalam konteks seperti itu, ketika Panji itu menjadi ikon taruhlah begitu, menjadi anutan bahwa ceritanya gitu. Ini terjadi eksplorasi sebenarnya. Betul. Eksplorasinya bertahap atau memang sudah terjadi seperti itu? Ya, betul, ya. Jadi semenjak kelahirannya, ya. Ya. Semenjak kelahirannya, semenjak pertumbuhannya, budaya Panji itu telah memiliki sifat eksploratif, gitu ya. Jika tidak eksploratif, maka yang diwariskan dari generasi ke generasi itu adalah hal sama. Ya. Nah, ternyata tidak. Apa yang berkembang di satu generasi, di satu periode, di periode kedua itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang saya sebut sebagai diversifikasi tadi ya, dalam hal penceritaan, wahana ataupun fungsi dan seterusnya. Itu semakin lama semakin membiak, gitu ya, semakin membiak, sehingga ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa dari waktu ke waktu pelaku Panji, gitu ya, pelaku budaya Panji atau pemangku atau pengampu budaya Panji itu sebenarnya sudah memberikan petunjuk kepada kita. Mereka itu sudah melakukan eksplorasi. Panji itu dieksplor, ya, ditumbuh kembangkan, gitu ya, ditumbuh kembangkan dari waktu ke waktu. Tidak hanya ditumbuh kembangkan, tetapi juga diadaptasikan. Karena itu cerita Panji yang berkembang di suatu daerah dengan di daerah lain bisa saja memiliki spesifikasi yang berbeda, memiliki jadi ciri muatan pembeda. lokalnya ada juga. Nah, jadi ya, ada apa yang kita sebut sebagai clear lokal, clear lokal. Jadi ada clear lokal itu ada warna lokal, ada adaptasi yang lokal, ya, sesuai dengan lokalitas masing-masing, ya, sehingga memiliki pembeda. Katakanlah Malang Raya, ya. Kalau kita ngomong tentang Panji dalam bentuk seni pertunjukan, maka Malang Raya itu merupakan sentra tentang seni pertunjukan yang berbasis Panji, ya, baik dalam bentuk seni pertunjukan yang berupa tari ataupun yang berupa sendera tari. Yang menarik perhatian kita, yang berkembang misalnya di Malang Timur, ya, di Malang Timur, di Japung, di Tumpang, kemudian di Poncokusumo dan sekitarnya yang berada di lembah Semeru Tengger ini, dalam beberapa hal memiliki pembeda dengan yang berkembang di Utara, di Gagrak, mungkin. ya, Gagrak yang lain, di klaster yang lain, yaitu Gunung Kawi. Nah, ini memberi gambaran kepada kita bahwa walaupun kawasannya sama, yaitu Malang Raya, tetapi antara satu gunung dengan gunung klaster yang lain, beda, ya, gitu ya. Antara sub klaster dengan antara klaster satu dengan klaster yang lain, antara sub kawasan satu dengan sub kawasan yang lain bisa berbeda, ya. Ya, beda gunung, beda karakter, ya, beda spesifikasi. Ada pembedanya. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa ada proses local adaptation, itu ya, ada adaptasi lokal, ada kreasi-kreasi lokal, ada pemberian warna-warna lokal, dan ini menjadi menarik, ya, karena Panji akan menjadi lebih kaya, gitu ya. Seperti misalnya cerita Panji yang berkembang di Madura, ya, terutama di daerah Sumeneb misalnya, ya, atau di daerah-daerah yang mendapat pengaruh dari Panji, cerita topeng, ya, topeng Sumeneb misalnya, seperti di daerah Panji Situbondo itu. Nah, ini dalam beberapa hal kalau kita bandingkan misalnya dengan tarian Panji yang ada di Malang memiliki pembeda. Begitu juga seni pertunjukan yang mengenakan topeng dan bercerita Panji di Gunung Kidul misalnya, di Cirebon dan seterusnya, itu juga memiliki pembeda. Nah, artinya kalau ada pendapat bahwa sekarang ada pendapat yang mengatakan bahwa kita perlu mencari keaslian Panji dan macam-macam, itu sebenarnya bisa menjadi, bukan menjadi prioritas, ya. Kan harusnya menjadi sesuatu yang itu menjadi khasanah harusnya, ya. Betul. Dengan perbedaan-perbedaan itu. Betul. Atau gimana? Jadi memang kita nah inilah perlunya, ya. Jadi memang walaupun riset-riset, ya, Panji itu sebenarnya sudah diawali oleh Rasers, ya, beberapa abad yang lalu di masa kolonial, di era Hindia Belanda, kemudian dilanjutkan oleh para peneliti-peneliti yang lain, ya.
ada banyak ya, ada Purbacaraka yang juga berkontribusi khususnya dalam bentuk teks Panji misalnya, kemudian ada Suterheim khususnya yang berhubungan dengan visual Panji, sampai ke Lydia Given, Lydia ya Given kan? dan seterusnya. Tetapi bukan berarti bahwa eksplorasi Panji, eksplorasi budaya Panji itu sudah tuntas ya, sudah paripurna belum, Ya, gitu belum. ya. Jadi masih banyak yang perlu kita eksplor, gitu ya, kita eksplor. Nah, sampai-sampai seperti yang saya katakan tadi bahwa Panji itu kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Jadi tidak semua seni pertunjukan yang berlatar Panji itu adalah tradisi. Ada juga yang tradisi kreasi. Jadi ada tradisi yang benar dikreasikan. Nah, Ya. oleh karena itu kita mesti perlu mendapatkan cukup data ya, dan kemudian mengidentifikasikan sebenarnya cerita-cerita Panji atau seni pertunjukan Panji yang klasik ya, yang tradisi ya, yang pure tradisi itu seperti apa. Nah, kemudian yang merupakan yang kreasi seperti apa? Tradisi tapi lebih dikreasikan. Jadi ada unsur-unsur baru pembentuknya. Itu seperti apa? Ini juga perlu dilakukan ya, perlu dilakukan. Katakanlah apakah yang seni pertunjukan Panji yang kita dapati di Malang Raya sekarang, ini apakah seperti halnya seni pertunjukan Panji yang ada pada pra kemerdekaan ya, katakanlah satu Masa abad yang lalu kolonial itu, masa atau apa kolonial, gitu ya. apakah mengalami pewarisan yang relatif sama bentuknya ya, sama kemasannya, ataukah sudah mengalami pengembangan. Nah, ini yang saya kira juga perlu dilakukan eksplorasi ya, dengan melakukan riset itu ya, untuk melakukan dengan pembandingan ya, pembandingan apa yang terdapat sekarang dan jejak-jejak tradisi yang bisa kita telusur dari pelaku-pelaku seni pertunjukan wayang topeng Malang, yang terutama yang sudah berusia lanjut ya, sehingga kita bisa memperoleh gambaran bagaimana seni pertunjukan Panji itu pada paling tidak setengah abad yang lalu gitu ya. Bagaimana bentuknya? Betul. Nah, nanti kan kalau kita bandingkan gitu kan akan kelihatan. Oh, Ya. ternyata setelah setengah abad itu ternyata ada pergeseran pengembangan gitu atau ya. pengembangan Ada gitu ya. ada diversifikasi. Ya, Apakah diversifikasi. diversifikasinya itu dalam hal ceritanya, apakah diversifikasinya itu dalam hal wahana yang digunakan, apakah di dalam hal busananya, aksesorisnya, atau tata pentasnya. Nah, itu kan bisa kita bandingkan ya, dan itu komparasi semacam itu perlu dilakukan. Belum lagi kalau kita bicara tentang Panji sebagai sebuah fenomena budaya. Kalau Panji itu fenomena budaya, berarti kan ada ragam aspek. Ya. Ada selain aspek kesenian ya, aspek kesenian entah itu seni sastra atau seni pertunjukan, kan ada aspek-aspek lain. Misalnya ada aspek birokrasi pemerintahan, ya, ada aspek kemiliteran, ada aspek sosial, ya, ada aspek ekonomi, ada aspek ekologi. Nah, ini perlu kita eksplor lagi gitu, sehingga fenomena Panji sebagai budaya masa lampau itu makin tergambarkan dengan terus-menerus melakukan eksplorasi. Oleh karena itu dari berbagai komponen itu ya. Betul, berbagai aspek gitu ya, kita eksplor dengan memanfaatkan tentu lintas sumber data, beragam sumber data kita manfaatkan, sehingga semakin banyak sumber data yang kita eksplor, maka akan semakin banyak data yang hadir kepada kita. Dan data yang hadir kepada kita itu bukan hanya single aspek, tapi syukur-syukur itu memberikan gambaran tentang multi aspek dari budaya Panji. Ragam unsur ya, ragam unsur budaya, termasuk dalam hal ini adalah gambaran tentang lingkungan yang tergambar pada kisah-kisah Panji. Nah, jadi saya kira kita sepakat bahwa Panji itu merupakan sebuah khasanah ya, khasanah budaya jadi masa yang harus lalu, dipahami khasanah sejarah ya, itu ya. Sejarahnya. Ini sebuah khasanah yang di dalamnya ada kompleksitas ya. Nah, apakah yang sudah kita lakukan itu sudah pada tataran yang cukup itu, ataukah sebenarnya hanya sebagian gitu ya? Dari yang mestinya akan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, gitu ya. Untuk lebih banyak, maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah melakukan eksplorasi. Dan ini adalah
pekerjaan riset sebenarnya. Ya, Jadi oke. riset Panji itu masih perlu kita lakukan Oke. ya. Oleh siapapun ya. Ya. Jadi bukan hanya oleh sejarawan, bukan hanya oleh pelaku kesenian, kesenian, tapi juga gitu kan. oleh expert-expert yang lain ya, karena kan multi aspek ya, sehingga Artinya teman-teman seluruh stakeholder kebudayaan betul, ini ya atau yang paling harus tidak bergerak gitu ya. Beragam orang yang memiliki latar akademik yang berbeda-beda itu bersama-sama ya untuk Oke. mencermati Panji dari beragam beragam fokus pencermatan. Jadi teman-teman perupa misalnya Ya. bisa mengamati Panji dari unsur kerupaannya, baik itu pada topengnya, kemudian pada aksesorisnya, pada busananya, atau kalau itu di wayang beber itu kita bisa melihat wayang beber itu dari sudut keseni rupaan gitu ya. Nah ini kan atau apa. perlu expert dari teman-teman seni rupa gitu ya. Oke. Nah nanti dari teman-teman yang berlatar historis, berlatar arkeologis lebih melakukan pelacakan terutama tentang kesejarahannya. Begitu juga expert-expert yang lain itu. Oleh karena itu Panji itu marilah kita tempatkan sebagai sebuah lahan riset yang menjadi lahan bersama dari beragam orang yang mempunyai kepedulian, mempunyai concern, dan syukur-syukur kalau yang peduli dan concern itu memiliki latar akademik yang beragam. Sesuai dengan keragaman khasanah budaya Panji itu. Nah, jadi tahap pertama yang mesti kita lakukan adalah eksplorasi ya. Karena apa yang kita dapatkan sampai saat ini tentang Panji itu masih sebagian dari yang mestinya bisa kita dapatkan gitu capai ya. Iya, gitu ya. Itu. Oke. Nah, kalau saya tarik ke konteks saat ini. Ya. Banyak opini Ya. yang menyebutkan bahwa budaya Panji ini mulai tergerus nih. Tergerus. Ya kan? Ya, penarinya makin dikit, ya, gitu kan? betul. Kalaupun mungkin mau melacak dalangnya siapa, tinggal dikit kan gitu. Apakah perlu upaya konservasi, Pak? Betul. Ya, jadi memang penanganan terhadap khasanah budaya Panji itu tidak hanya cukup dengan satu upaya ya. Jadi kalau tadi saya sebut eksplorasi itu adalah salah satu bentuk upaya. Dan itu merupakan bentuk upaya yang pertama ya. Karena kita kan mengayakan diri dulu tentang pemahaman kita terhadap khasanah budaya Panji. Kalau itu database-nya itu perlu kita lengkapkan gitu. Nah, setelah itu berdasarkan eksplorasi itu kita bisa membuat apa yang kita sebut sebagai pemetaan budaya Panji. Itu perlu kita petakan. Baik pemetaan yang menggambarkan potensinya, tapi juga pemetaan yang menggambarkan permasalahannya. Jadi yang Mas Yusuf sampaikan itu kan beberapa peta masalah ya, peta masalah yang berhubungan dengan budaya Panji. Katakanlah kita mendapati adanya sejumlah sanggar yang masing-masing mengembangkan tentang kesenian atau seni pertunjukan yang berbasis Panji ya. Ya apakah masing-masing sanggar itu memiliki tingkat kesehatan yang sama? Ya gitu ya. Ada sanggar yang barangkali lengkap, penarinya lengkap, pengerawitnya lengkap, propertinya lengkap. Ya, ada yang sanggar penarinya lengkap, tapi pengerawitnya dan perangkat karawitannya, instrumennya mereka tidak memiliki gitu ya. Pakai kaset nah, misalnya ya hanya mampu kalau secara tidak langsung ya melalui media rekam ya. Nah itu. Nah jadi tentu berbeda-beda. Ada yang sanggar itu yang memiliki anggota tapi usianya itu sebagian besar sudah uzur. Nah ini kan jadi problem. Jadi ada problem bagaimana regenerasinya. Nah ini mesti kita petakan ya. Jadi eksplorasi itu antara lain kita lakukan dalam rangka melakukan pemetaan terhadap budaya Panji. Untuk apa budaya Panji yang sudah kita petakan ini? Dari pemetaan yang sudah kita lakukan itu maka perlu dilakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi katakanlah misalnya kalau kita mengeksplorasi apakah ragam aspek itu masing-masing aspek itu tingkat eksplorasinya sama. Misalnya eksplorasi untuk aspek keseniannya itu cukup misalnya. Tapi untuk militer birokrasi pemerintahan cukup.
Oh ternyata belum, Ya. gitu ya. Untuk ekologi apakah cukup? Oh ternyata belum, masih rintisan dan seterusnya. Sehingga mana yang perlu kita eksplor lebih lanjut, gitu ya, itu akan tergambar di pemetaan. Nah, jadi pemetaan lanjut apa upaya lanjut ya, eksplorasi lanjut itu dapat kita rumuskan ya, langkah-langkahnya berdasarkan pemetaan yang sudah kita buat. Termasuk pemetaan itu dalam bentuk upaya konservasi, Mas, upaya pelestarian. Nah, ini yang menjadi penting. Oleh karena itu setelah eksplorasi, setelah mapping, itu langkah berikutnya yang perlu kita lakukan itu adalah apa yang kita sebut sebagai konservasi budaya Panji. Ya, konservasi budaya Panji. Nah, konservasi itu dalam hal apa? Paling tidak kalau saya menggunakan apa itu rujukan dalam konservasi tinggalan arkeologis. Kalau di tinggalan arkeologis konservasi itu ada yang dalam bentuk perlindungan, tapi ada juga dalam bentuk perawatan. Jadi apa itu konservasi dan preservasi, perawatan. Ya. Jadi apa yang sudah ada itu perlu kita rawat, gitu ya. Nah, termasuk nggak hilang kan? Cuma nggak hilang. Udah Gitu. ada kok mau dibeli. Nah, iya, yang itu ini, misalnya ya. properti itu kan perlu Ya. kita rawat ya, terutama properti-properti Panji yang berusia tua ya. Bukan tidak mungkin kita mendapatkan properti-properti Panji seperti misalnya topeng, dan topeng ini kan rawan ya, rawan mengalami kerusakan karena dari bahan yang terbuat dari kayu yang sangat mungkin itu kena rengat, kena rayap dan sebagainya akan mengalami kehancuran. Misalnya saya juga mendapatkan adanya topeng yang mengalami kehancuran karena dimakan rayap dari permanu misalnya. Ya. Nah ini berkaitan dengan perawatan ya, perawatannya. Apa yang dirawat gitu? Apa yang dirawat? Yang dirawat kan macam-macam, tidak hanya propertinya, tapi juga kita merawat kebersamaan. Itu kan ya perlu dirawat juga ya, karena apa seni pertunjukan Panji ya. Seni pertunjukan Panji itu adalah seni pertunjukan yang kolektif, kolektif gitu. Jadi melibatkan banyak orang itu. Berbeda dengan berupa yang lukis sendiri bisa. Ini kan nggak mungkin. Saya mau nari nggak ada pengrawitnya, bagaimana saya bisa nari gitu ya misalnya ya. Ada pengrawitnya, tapi nggak ada penarinya ya hanya dia bermain musik saja tapi tidak. Nah ini adalah begitu juga kalau seni pertunjukan yang berupa sendera tari topeng. Nah itu sendera tari wayang lebih topeng lengkap Malang ya, itu gitu ya. melibatkan banyak gitu ya, sehingga ada pengrawit, ada penari, ada penyinden, ada dalang gitu ya, ada sutradara juga gitu ya. Nah ini yang belum lagi kalau itu pertunjukan ya, ada yang nangani kelengkapan penyajian gitu ya, yang tata panggung dan seterusnya. Nah ini yang bisa kita katakan bahwa seni pertunjukan yang berbasis Panji, yang berlakon Panji ini adalah kesenian yang kolektif sifatnya. Nah, kolektivita ya, ini kan perlu kita rawat ya. Perlu kita rawat, termasuk bagaimana kita merawat sinergi antar sanggar gitu ya. Nah, antar sanggar mestinya kan sinergi, walaupun masing-masing juga punya fokus yang sama ya dalam seni pertunjukan Panji, tapi kompetisi itu jangan sampai kemudian menimbulkan adanya perpecahan gitu ya. Ini kan relasi antar sanggar itu ya, kejejaringan antar sanggar itu kan perlu kita rawat ya. Kebersamaan perlu kita rawat. Nah, jadi ini berkaitan dengan perawatan ya. Kemudian juga ada apa yang kita sebut sebagai pembinaan dan pengembangan. Nah, dibina, dikembangkan. Ini kan juga dalam bentuk perawatan, pelatihan misalnya, supaya bisa mengalami proses regenerasi. Katakanlah begini, Malang itu sebagai sebuah daerah yang memiliki seni pertunjukan Panji yang berbentuk sendera tari. Nah, sendera tari ini bisa kita lakukan, bisa kita pentaskan apabila ada dalang gitu. Nah, apabila ada dalang ya. Oleh karena itu sendera tari topeng Malang yang berlakon Panji itu seringkali disebut dengan dalang topeng Malang. Dalang topeng ini menjadi petunjuk pada kita bahwa keberadaan dalang itu penting ya. Nah, pembinaan dan pengembangan ini diperlukan apabila dalam kondisi langka. Seperti misalnya yang tergambar di Malang. Dalang yang kita sebut dalang topeng yang pada saat ini disebut sebagai dalang topeng yang tingkat mahir, yang piawi, itu tinggal 2. Itu pun juga sudah berusia ya, sudah berusia lanjut ya. Sehingga
proses regenerasi kan mesti perlu kita pikirkan ya. Oleh Harus karena berlanjut itu yang ini. betul. Nah, inilah yang dibutuhkan pembinaan dan pengembangan. Terus dibina, termasuk dibina itu adalah membangun regenerasi selanjutnya, membangun ya, kan? membangun proses kesinambungan antar generasi itu atau yang kita sebut sebagai alih generasi atau regenerasi. Nah, ini dibutuhkan apa yang kita sebut sebagai pembinaan dan pengembangan. Pengembangan dibutuhkan karena supaya sajian itu juga sesuai dengan jiwa zaman ya, sesuai dengan selera yang berkembang pada suatu masa. Nah, ini kan butuh pengembangan. Oleh karena itu memang mesti dibedakan antara seni pertunjukan seni pertunjukan berlakon Panji yang tradisi dan yang tradisi kreasi. Tradisi tapi sudah mengalami pengkreasian. Nah, untuk pengkreasian tradisi yang mengalami pengkreasian inilah yang bisa kita tumbuhkan dan kita kembangkan melalui upaya penumbuhan dan pengembangan. Oleh karena itu ada pembinaan, ada pengembangan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari apa yang saya sebut sebagai konservasi. Nah, salah satu yang tidak boleh kita lupakan dalam kaitan dengan konservasi budaya Panji itu adalah dokumentasi, Mas. Ya, jadi kita perlu memperbanyak ya kegiatan-kegiatan yang bersifat dokumenter ya, yang berkaitan dengan Panji ya. Karena bukan tidak mungkin apa yang ada sekarang itu pada beberapa waktu mendatang, apakah itu satu dasawarsa mendatang, satu abad mendatang menjadi tidak ada. Ya, nah, betul. paling tidak kalaupun itu pada saatnya itu mengalami kemusnahan, paling tidak dokumennya ada masih jejak ada. dokumentarnya. Betul, gitu ya. betul. Nah, contoh ya, kita perlu mendapatkan potret mengenai bagaimana kesenian wayang topeng Malang ya, wayang topeng Malang pada setengah abad yang lalu, gitu ya. Okay. Karena bukan tidak mungkin potret ya, potret pertunjukan ya, maksudnya ya, potret pertunjukan ya, gambaran pertunjukan pada setengah abad yang lalu itu memiliki pembeda dengan sekarang. Nah, senyampang kita masih mendapatkan para pelaku topeng yang berusia paling tidak di atas 60 tahun ya. Okay. Nah, maka ini kan perlu segera kita dokumentasikan ya. Senyampang yang bersangkutan itu masih bisa menyajikan dan dia menyajikan satu sajian seni pertunjukan yang berlatar Panji, seni pertunjukannya entah itu tari, entah itu sendera tari yang memberikan gambaran itu sajian pada 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Nah, ini yang secara kita dokumentasikan. Begitu juga detail-detail ya, seperti misalnya tata busananya, karena tata busana Panji itu dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan gitu. Nah, ya. maka dokumentasi yang memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan perkembangan dalam hal busana misalnya, dalam hal aksesori, dalam hal tata pentas. Nah, ini bahkan yang mungkin sampai gerakan juga ya. perlu gitu. Karena bukan tidak mungkin gerakan itu kan seperti yang saya katakan tadi mengalami pertumbuhan dan pengembangan ya. Ada kreasi-kreasi gitu ya. Nah, maka upaya-upaya dokumentatif ini yang mesti kita lakukan ya, kita lakukan sehingga perlu lebih diperbanyak gitu ya, adanya upaya-upaya perekaman, Mas, entah itu secara fotografis, secara videografis atau bahkan juga secara filmologis ya, termasuk narasi-narasi tekstual ya, deskripsi-deskripsi tekstual ini yang ini merupakan upaya penyelamatan, paling tidak penyelamatan tak langsung ya. Jadi apabila apa yang tergambar pada suatu masa itu kemudian mengalami kemusnahan, paling tidak rekam jejaknya masih ada. Oleh karena itu pelestarian dalam bentuk dokumentasi ya, entah secara tekstual atau secara visual itu perlu kita lakukan secara periodik, ya, secara periodik. Jadi per 10 tahun, syukur-syukur kalau bisa per 5 tahun, syukur-syukur kalau bisa per tahun gitu, sehingga perkembangan dari bisa waktu ke waktu ya? itu bisa kita track ya berdasarkan rekam jejaknya ini. Nah, ini yang konservasi ya. Nah, satu lagi ya, tahapan berikutnya. Jadi saya menyebut bahwa penanganan terhadap Khazanah Budaya Panji itu penanganan yang 3 in 1. Jadi jika yang pertama itu adalah eksplorasi. Ya, yang muaranya, goalnya itu adalah mapping ya, pemetaan budaya Panji.
Terus yang kedua itu adalah konservasi, yang di dalamnya bisa preservasi, pembinaan, pengembangan, terus kemudian dokumentasi dan seterusnya. Itu isian-isian kegiatan yang pada tahapan kedua tadi yang konservasi. Nah, yang ketiga itu adalah fungsionalisasi. Nah, jadi fungsionalisasi itu sebenarnya merupakan tahapan yang terakhir, Mas. Tidak dibalik gitu ya. Sekarang belum apa-apa kita sudah mau memfungsikan itu. Memfungsikan. Sementara ininya sementara belum lengkap eksplorasinya, ini ya. konservasinya itu paling tidak mestinya simultan lah paling tidak ya, paling tidak. Tapi kalau ada baiknya itu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Ya kita mulai eksplorasi dulu ya. Setelah dieksplorasi, dikonservasi, kemudian difungsikan gitu. Nah, jadi tidak keburu nafsu untuk belum apa-apa sudah memfungsikan gitu ya, memfungsikan tanpa disertai dengan upaya konservasi, karena bukan tidak mungkin apa yang ada sekarang itu kemudian hilang gitu ya, karena gagal dalam proses regenerasi. Nah ini, jadi saya kira ini merupakan tahap yang apa yang saya sebut sebagai bertahap dan berkelanjutan ya. Jadi kita memulai dari tahap yang pertama, tahap eksplorasi, tahap konservasi dan tahap fungsionalisasi itu dalam satu sistem yang saya sebut sebagai sebuah sistem penanganan budaya Panji dalam pola atau dalam model yang 3 in 1, 3 dalam 1. Eksplorasi, konservasi dan fungsionalisasi. Saat kita bicara tentang fungsionalisasi, ya, berartinya bahwa budaya Panji ini bisa merambah ke berbagai sektor. Betul, ya. Betul. Nah, betul. Kira-kira sektor-sektor dominan apa yang bisa memberikan gambaran, mungkin pada generasi saat ini kalau fungsionalisasi yang bisa juga pada akhirnya juga dieksplorasi oleh teman-teman sekarang gitu betul, ya. Betul. Nah, itu seperti apa? Betul ya. Jadi kalau kita lihat ya dalam kondisi adalah apa yang sudah dilakukan ya. Fungsionalisasi itu lebih banyak hadir ya. Lebih banyak hadir itu dalam seni pertunjukan ya. Dalam seni pertunjukan entah itu tari ya atau sendera tari ya. Atau kalau ada teater tradisional yang lain bisa hadir misalnya pada ketoprak misalnya ya. Atau pada lakon-lakon tertentu yang lakon-lakon Panji tertentu dihadirkan dalam bentuk ludruk misalnya ya. Nah, itu masih di ranah seni pertunjukan ya. Di ranah di sana seni pertunjukan. Sebenarnya dalam kaitan dengan kesenian ya, dalam kesenian ya, kesenian dalam arti yang luas, fungsionalisasinya tidak hanya sebatas pada seni pertunjukan. Perlu difungsionalisasi dalam dalam ragam bentuk, ragam jenis kesenian yang lain gitu. Misalnya dalam hal seni rupa bagaimana? Oleh karena itu perlu juga kita dorong untuk melakukan diversifikasi dalam bentuk seni rupa Panji gitu ya. Seni rupa Panji apakah itu dalam bentuk lukisan? Paling tidak kita bisa memunculkan temanya, Panji sebagai tema yang kemudian kita hadirkan dalam bentuk lukisan di kanvas. Tapi juga bukan tidak mungkin dipahatkan pada entah itu pahat kayu misalnya. Kalau kita lihat ya, cerita-cerita tertentu ya, entah Ramayana misalnya atau Mahabharata itu kan sudah hadir pada ragam hias seni pahat kayu ya, seni pahat kayu itu, seni pahat kayu. Atau bisa juga menggunakan media-media yang lain, misalnya dengan menggunakan batu gobos misalnya ya. Nah ini kan ada apa itu? Eksplorasi. Ada eksplorasi ya, ada eksplorasi ya, ada eksplorasi, ada fungsionalisasi, tidak hanya dalam bentuk seni pertunjukan, tadi dalam bentuk seni rupa. Paling tidak ragam-ragam ini kan bisa hadir untuk menguatkan karakter, menguatkan nuansa. Satu contoh misalnya, bagaimana khasana budaya Panji itu difungsikan dalam kaitan dengan resto misalnya. Ya, restoran ini memang menyajikan kuliner ya, tapi nuansa yang kita bangun itu adalah restoran yang bernuansa Panji. Misalnya langit-langitnya itu kita pajang wayang beber, dindingnya kita pajang topeng-topeng Panji gitu. Kemudian ada walaupun duplikatif patung Panji, kemudian duplikatif lagi relief Panji tertentu dan sebagainya. Jadi di samping itu untuk kepentingan edukasi ya bagi orang yang hadir di resto itu. Jadi ini adalah resto yang edukatif ya. Itu juga untuk membangun
paling tidak membangun suasana ya, membangun membangun image ya, Ya. dari restu yang bersangkutan, sehingga cerita Panji itu bisa kita sisipkan ya, kita fungsionalisasikan di satu pihak, di satu sisi itu juga untuk untuk pengenalan ya, paling tidak ya, pengenalan budaya Panji kepada khalayak, tapi di sisi lain juga dapat untuk memberikan karakter ya, memberikan nilai lebih terhadap usaha usaha restoran ya, usaha kuliner dalam hal ini. Nah, ini contoh terapan ya, cara Bisa jadi itu pemfungsian bisa gitu ya. nanti ke animasi, ke film Nah, dan macam-macam. belum lagi gitu. yang lain ya. Oh. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk karya-karya yang lain ya, misalnya kayak film misalnya, animasi misalnya, komik misalnya ya. Mengapa tidak ya? Kita juga mendapati komik-komik dengan lakon Mahabharata, komik-komik dengan lakon Ramayana misalnya ya. Atau Parwa-Parwa atau kanda-kanda dalam Mahabharata dan Ramayana. Mengapa tidak ada komik Panji gitu ya. Nah itu. Memang ada beberapa buku dongeng anak ya yang menampilkan Panji, tapi dari waktu ke waktu kan itu saja. Ya. Misalnya Cindelaras, misalnya Andi-Andi Lumut. Dari waktu ke waktu itu aja diulang-ulang. Padahal kita memiliki kasanah yang lebih kaya lagi gitu ya. Nah, inilah yang kita coba hadirkan. Misalnya ada cerita tertentu. Misalnya cerita Lembu Gumarang misalnya. Itu bisa dihadirkan dalam bentuk senderatari wayang topeng. Mengapa tidak? Lembu Gumarang kita hadirkan dalam bentuk misalnya karya yang lain, karya seni yang lain dalam bentuk film misalnya ya, dalam bentuk komik misalnya gitu ya, dalam bentuk pahat kayu misalnya dan seterusnya. Nah, belum lagi ada ikon-ikon tertentu yang tidak dimungkinkan juga bisa kita hadirkan dalam bentuk karya kerajinan. Ya, ada tempat tertentu misalnya di Tulungagung itu juga ada kisah yang kuat tentang Panji Laras, Cindelaras. Tokoh seorang anak yang sedang membawa ayam jago ini kan bisa menjadi souvenir yang khas. Malang memiliki wayang topeng gitu ya. Mengapa wayang topeng tidak kita hadirkan sebagai souvenir khas seperti misalnya demikian. Nah, ini kan contoh ya bagaimana fungsionalisasi ya Panji itu dalam beragam bentuk ya. Di samping ini dalam bentuk souvenir, bisa juga paling tidak kalau ada lomba kejuaraan paling tidak ini kan bisa menjadi piala. Nah, inilah yang saya kira ke depan perlu kita dorong ya untuk memfungsikan khasanah Panji itu dalam beragam fungsi gitu ya. Tidak, kalau perlu tidak hanya sebatas pada kesenian saja, tapi juga ada kesenian yang berrelasi dengan ekonomi misalnya karya kerajinan misalnya. Lingkungan. Kita juga bagaimana pesan-pesan dalam cerita dalam tembang entit itu kemudian kita fungsionalisasikan dalam kaitan dengan pemberdayaan lingkungan pertanian ya, misalnya perkebunan khususnya ya. Nah itu. Nah, ini yang saya kira PR yang belum selesai ya. Jadi untuk tahap eksplorasi juga belum selesai. Untuk tahap konservasi juga belum selesai, apalagi juga tahap fungsionalisasi. Jadi sekali lagi bahwa ketiga tahap ini mestinya kita posisikan sebagai 3 tahap yang kita sebut sebagai bertahap dan berkelanjutan. Jadi jangan keburu nafsu untuk belum apa-apa mencuatkan fungsionalisasi, sementara yang konservasi dan eksplorasi tidak kita lakukan. Jadi paling tidak ketiganya itu kita lakukan secara simultan. Ya. Jika ketiganya ini dilakukan, gambaran idealnya menurut Mas Dwi gimana? Ya. Jika ini benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kalau ketiga itu kita lakukan ya, itu akan saling isi, Mas. Karena hasil eksplorasi itu akan memberikan isian terhadap konservasi. Jadi apa yang dikonservasikan itu memang berbasis pada persoalan. Betul. Pada persoalan. Jadi misalnya Mas Yusuf punya sanggar. Problemnya apa sih gitu? Problemnya saya itu tidak punya gamelan. Maka kalau saya membantu, saya bantu gamelan gitu ya. Saya bukan bantu topengnya udah punya gitu lah. Yang nggak punya kan gamelannya. Nah, ini kan harus berdasarkan hasil pemetaan itu. Oh, ternyata problemnya adalah sebaran usia yang terlalu menguat itu di usia lanjut. Berarti
konservasinya adalah regenerasi, itu ya. Itu regenerasi. Misalnya sebaran jenis kelamin ya. Oh, Ya. ternyata dinominasi oleh perempuan. Loh, padahal kan di Panji kan ada tokoh laki-laki, Ya. bahkan kalau sendera tari, sendera tari, seni drama tari itu dulu yang dominan itu ya pelakon itu ya laki-laki. Laki-laki, Oleh karena ya. itu ada travesti kan. Hmm. Pelakon laki-laki yang kemudian memerankan tokoh perempuan. Nah, itu. Nah, sementara sekarang peminat seni pertunjukan Panji itu yang laki-laki ternyata minim gitu. Nah, ini makanya perlu upaya untuk menambah. Nah, ini Ya. komposisi semacam ini kan saling begitu juga berdasarkan apa yang kita lakukan pada eksplorasi konservasi itu, maka itu memberikan menyumbangkan ya, Ya. menyumbangkan sesuatu yang berharga ketika kita memasuki fungsionalisasi, sehingga antara masing-masing pihak itu saling isi, Mas. Betul. Ya, saling menguatkan itu ya. Fungsionalisasi akan dikuatkan dengan konservasi, konservasi dilakukan dengan benar apabila didahului dengan eksplorasi. Nah, sehingga makanya saya katakan bahwa ada baiknya itu dilakukan secara bertahap dan berlanjutan, paling tidak dilakukan secara simultan, Oke. sehingga menjadi kuat. Gitu. Kalau bisa saya highlight nih dari pembicaraan kita, bagaimana membangun budaya Panji itu adalah dengan 3 hal itu tadi, Betul. 3 in 1 itu, 3 in 1. sehingga bisa menciptakan ekosistem kebudayaan yang Betul. memang berakar pada konteks budaya Ya, Panji itu jadi sendiri. memang apa yang Gitu ya. dilakukan itu adalah upaya yang sistemik ya. Ya, Kalau kita oke. ngomong sistem itu di dalam kan ada beberapa komponen. Jadi ada komponen eksplorasi, komponen konservasi, dan Oke. komponen fungsionalisasi. Oke. Itu terintegrasi Ya. dalam satu formula yang saya sebut sebagai penanganan khasanah budaya Panji dalam formulasi 3 in 1 itu. Oke. Begitu pembicaraan kita hari ini, bagaimana kebudayaan harus untuk bisa membangun sebuah ekosistem kebudayaan Panji, harus 3 hal ini menopang. Paling tidak. Gitu Gitu ya. Oke. Sampai jumpa.